Pak. Iya rombongan orang mana ya? Sedang di dia, Pak. Pak, foto, Pak. Oh, sok atuh. Ayo. Der, foto 2 3. Calon gubernur. Naon Pak, naon? Cekin gubernur. Kunaon kudu jadi calon gubernur sagala. Ah, eta mah. Bager ngarangkeun. Cuk saha bager. Naon? Dengan TikTok. Ayeuna nyalon gubernur aya tempo milih henteu ke. Milih, Pak. Serius ya? Serius kudu nyalon gubernur. Ulah bohong ya. Ulah bohong ya. Nyaan ieu teh asli. Ieu kabeh rek milih mah. Teu kudu make duit teu kudu. Kudu mere sembako. Teu kudu make kaos. Asal naon mun saya jadi gubernur. Asal rakyat mah. Biar Kota Jawa Barat diurus, Pak. Diurus. Sip, beres. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Sini. Dede sini. Wah. Sudah tenang, kamu sudah membuat pengakuan dosa loh. Nah, ini ada pertanyaan ya dari saya yang dari tadi otak saya itu tidak berhenti, adalah bahwa pertanyaan besarnya, kalau ini adalah pembunuhan, kenapa yang dijadikan korban adalah orang-orang yang tidak bersalah, ya kan? Dan kemudian kalau ini adalah kecelakaan, kenapa juga harus nyari motif ini adalah pembunuhan dan mengorbankan lagi orang tidak bersalah? Kalau ini adalah dendam, apakah Aep yang membuat skenario kemudian skenarionya diberikan pada Pak Rudiana? Artinya gini loh, pada saat Pak Rudiana kalut, anaknya meninggal, dan mencurigai ada yang membunuh, dan pacarnya Vina ada yang memperkosa, kemudian datanglah Aep memberikan informasi bahwa pembunuhnya ini. Pertanyaannya juga, dari mana Aep tahu ada Vina dan Eki itu adalah anak Parudiana dan Eki Vinanya adalah pacar? Tahu nggak? Taunya kan dari ini, Pak, dari yang polisi yang sering nyuci di situ, Pak. Oh, polisi yang nyuci itu cerita? Nanya ke Aep, emang sering ada yang nongkrong nggak di sini? Oh, ya ada, bilangnya ada, katanya. Oh, jadi ini diawali cerita ini dari polisi yang biasa di situ mencurigai ada yang sering nongkrong di situ nggak, kata Aep bilang ada. Terus ya sering nongkrong, Pak, di situ. Nongkrong jam berapa? Ya kadang jam 4, kadang malam. Terus Kadang-kadang ya siang juga ada, bilangnya begitu. Terus Nah, setelah itu ya katanya bilangnya ya udah ntar saya kontak lagi, katanya. Nah, dari setelah kejadian itu ya Aep kontak-kontakan sama polisi itu, ya saya nggak pernah tahu, Pak. enggak, itu polisi nanya anak-anak yang suka nongkrong di situ setelah kejadian Eki meninggal. Iya, setelah kejadian Eki meninggal. Oh, polisi nyari informasi. Nyari informasi doang. Dapatlah kecurigaan terhadap anak-anak yang sudah suka nongkrong. Kemudian nanyalah ke Aep, dan Aep menjawab. Kemudian dari jawaban itu berubah, kan Aep menjadi mengetahui ada melempar, gimana ceritanya? Nah, itu saya kurang tahu, Pak, kalau ke situnya. Cuman saya tahu-taunya skenario itu ya pas lagi di polsek aja itu, Pak. Kan ini Aep kan hanya mengetahui bahwa anak-anak suka nongkrong di situ. Kemudian kenapa Aep menjadi punya otak, dia menyaksikan ada pelemparan, ada pengejaran kan? Pengejaran. Kamu diskenariokan oleh Aep, suruh lihat yang ngejar. Iya. Kamu diskenariokan? Suruh lihat yang ngejar. Yang lemparin batu, bawa bambu, terus motor berapa orang. Kamu dikasih tahu? Iya, kasih tahu. Harus Aep apa Parudiana yang nyuruh? Ya, Aep sama Parudiana yang bilang begitu. Maksudnya motor ini itu juga saya kan nggak tahu sama sekali motor juga. Oh, jadi motor-motor itu adalah itu kamu dikasih konsepnya begitu oleh Pak Aep dan Rudiana. Iya, anak-anak melempar,
Anak-anak Pakai menembak, batu, pakai bambu. pakai bambu. Kemudian motor mengejar. Motornya Vixen, Satria ini itu dari sini. Kamu harus nyebutin. Harus nyebutin. Nama-nama pun kan saya dikasih tahu dari luar, Pak. Suruh nyebutin nama ini. Oh, yang nyebutin nama-nama yang melakukan itu adalah Sufri, Eko, Jaya, Sudirman, terus kemudian Eka, Hadi. Nah, saya jadi ingat semua. Itu siapa? Pak Rudian apa yang ngasih tahu ke saya? Ini nama-namanya. Nama-namanya ini. Rudian itu kemungkinan dari Aep. Kurang tahu, kalau Aep bilangnya emang nggak pernah kenal nama sih, Pak. Oh, Aep nggak tahu nama. Nggak tahu nama bilangnya, Pak. Saya emang nggak tahu nama sih, Pak. Orang saya setahu saya di situ Aep juga ngobrol sama orang-orang yang nongkrong di situ nggak pernah. Aep nggak tahu nama. Nggak tahu nama. Loh, itu dapat nama itu dari mana? Ya mungkin dari Pak Rudiana juga, Pak. Oh, Parudiana dari mana? Tapi saya udah tahu. Kurang paham, Pak. Saya udah tahu namanya Kalau dari ke situ. mana, tapi saya nggak mungkin mengungkapin. Oh. Kurang paham, Pak. Jadi di waktu di BAP ini kamu menceritakan apa saja? Ya menceritakan itu, Pak. Ada pelemparan batu, Mm-mm. sama di BAP-nya saya itu ngelihat bawa bambu, Bawa bambu, oh, terus sama motor ngebut, mengejar. motor mengejar, sama pelemparan batu, sama motor disebut di BAP saya itu motor Vixen sama Satria kalau nggak salah, Pak. Seingat saya. Oh, kamu harus nyebutin motor itu. Iya. Penumpangnya udah tahu. Harus Penumpangnya tahu. nggak tahu saya. Oh, saya nyebut nggak 8 hafal. orang. Nyebut 8 orang nggak? Nyebut cuman tahu segerombolan doang, nggak nyebut Segerombolan, 8 orang. tidak nyebut 8 orang. Tidak nyebut. Kalau nama Hadi, nama Peggy, nama Andi keluar dari mulut siapa? Nggak tahu, di situ nggak ada soalnya, nggak pernah. Oh, di bisa. konsep Di skenario konsep itu nggak tidak ada nggak nama ada, Hadi, nggak nama ada. itu nggak ada. Nggak ada Hadi, Peggy, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Di konsep itu nggak ada. Adanya yang taunya ya itu yang dipidanakan itu yang 8 orang itu. Yang 8 orang itu. Jadi yang 3 itu keluar dari mana nggak tahu, itu Nggak tahu. skenario apa lagi. Nggak tahu saya. Sama Oh, sekali. Nggak pernah sama cerita. sekali nggak tahu Nggak ya. tahu sama sekali. Nah, kemudian ini tuh Aep yang memanfaatkan Ibtu Rudiana, apa Parudiana yang manfaatin Aep? Kalau ke situ saya nggak pernah tahu, Pak. Soalnya setelah kejadian kesaksian itu pun setelah 1 minggu saya keluar nggak pernah banyak kontekan, Pak. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi, saya kontekan pun nggak pernah. HP yang dipakai waktu itu masih ada? Nggak ada, Pak. Udah hilang? Udah hilang. Dibuang apa masih ada? Nggak ada sih, Pak. Udah hilang. Udah hilang kemana nggak tahu. Tapi kamu punya nomor, masih ingat nggak yang tahun 2016? nggak ingat sama sekali, Pak. Nggak ingat sama. Pernah nyimpen catatan nggak nomor itu di Nggak mana? pernah sama sekali. Atas nama siapa nomor itu? Atas nomor AF, Nomor HP kamu? nomor atas nama- HP saya atas nama dulu nama asli kayaknya Pak Dede, Pak. Oh, nama Dede siapa sih Iya. namanya? Dede Riswanto. Oh, kalau Aep apa? Kurang tahu, saya tahunya AF doang. Aep doang. Dede Riwasto pakai jenis HP-nya apa? Jenis kartunya zaman itu apa? Simpati, XL. Kalau nggak salah saya pakai Axis, Pak. Oh, Kalau nggak Axis, salah. ya. Kalau saya ingat saya itu, Pak. Pakai Axis ya, Seingat saya. 2016. Masih zaman BBM ya? Zaman BBM. Cuman kalau saya pas waktu itu bukan zaman BBM sih, SMS? SMS. Oh, pakai Nggak punya SMS. HP BBM. Oh, pakai SMS. Nah, jadi setelah itu selesai saja. Selesai. Nah, Aep sangat ketika menyampaikan bahwa kamu harus begini-begini, dia sangat lancar ngomongnya. Lancar, Sangat lancar. lancar. Setelah kejadian kamu udah di BAP, dia ngomong apa ke kamu? Ya nggak ngomong apa-apa sih, Pak. Cuman saya nanya, Aep, kata saya, kenapa Aep bisa ngomong begitu padahal sedangkan kita tidak tahu kejadian itu. Ya dia sempat bilang sih, Pak, ya kesel sama anak-anak itu karena pernah mukulin saya. Oh, jadi Aep kesel sama anak-anak karena pernah mukulin. Ketika Aep kesel itu, saya ingin gali nanti adalah ini Aep yang berinisiatif membuat skenario atau Parudiana yang buat skenario? Kalau ke situ saya nggak tahu. Atau misalnya Rudiana lagi marah karena anaknya meninggal, kemudian dia menyangka bahwa itu dibunuh, kemudian Vinanya diperkosa, kemudian mencurigai, kemudian nanya ke Aep, kemudian Aep nyambut, yang terjadi begini, makanya yang berbohong ini siapa gitu. Itu saya nggak Konsep kebohongan itu dibuat oleh siapa? Kan kalau ketika cerita ke kamu kan dua-duanya yang mengarahkan. Dua-duanya. Tetapi otaknya yang punya otak bahwa ini harus dibuat kebohongan ini siapa? Nah,
Itu saya nggak, soalnya nggak pernah cerita Aib juga. Kan yang jadi pertanyaan itu, anak-anak kan sudah ditahan. Kemudian sudah ditangkap kan? Anak-anak ini kan sudah ditangkap kan? Yang jadi pertanyaan itu. Mereka sudah ditangkap, kenapa tiba-tiba harus ada skenario bohong? Waktu penangkapan apakah memang tidak ada alat buktinya? Atau konsepnya sudah dibuat sebelum penangkapan? Mungkin bisa jadi konsep sebelum penangkapan Sudah dibuat? Sudah dibuat mungkin. Konsepnya seperti ini? Ya mungkin. Ya kalau konsep sudah buat berarti sudah tahu mereka tidak bersalah dong. Ya mungkin bisa jadi Pak. Apakah salah tangkap kemudian disiksa kemudian jadi kagok? Mungkin karena udah ditangkap kan terlanjur. Sudah ditangkap, asalnya Ya. dicurigai tetapi Asal susah curigai, mendapatkan susah bukti, mendapatkan bukti. sudah susah mendapatkan pengakuan, akhirnya dibuat skenario. Mungkin ya. Seperti itu. Setelah viral, Ayah pernah hubungin kamu nggak? Saya setelah viral nggak pernah ketemu pas waktu di BAP kedua juga, saya dipanggil kedua Polda itu nggak pernah. Waktu dipanggil di Polda, waktu Iya. kasus Peggy, kan kamu juga masuk dalam, kan Ayah mengetahui Peggy ada di situ. Kalau di pemeriksaan di Polda kan, mengetahui Peggy ada di situ. Kamu dipanggil nggak? Dipanggil, Datang. datang ada Aib juga di situ. Jadi waktu pemeriksaan Peggy kamu datang Datang ada Aib juga. menjadi saksi Menjadi saksi di BAP. di BAP. BAP kamu? BAP saya, ya saya berlaga semua lupa semua Pak, hampir lupa semua. Jadi saya lebih simpel dibandingkan Aib. Diminta BAP-nya. Oh, jadi kamu di Polda waktu kasus Peggy kamu di BAP. BAP kamu menceritakan seperti BAP awal, kamu menyaksikan pelemparan, kemudian bawa anak-anak bawa bambu, pengejaran menggunakan motor 4, jenis fiction segala macam. Seperti itu nggak? Enggak semua sih Pak. Paling saya bilangnya ya bawa bambu, ngelihat sama orang nongkrong lihat, sama pelemparan doang Pak. Selebihnya ya saya nggak tahu dan lupa. Selebihnya. Karena ya saya di situ pun pengen berkata jujur, ya saya nggak bisa apa-apa. Kamu punya kehendak nggak berkata jujur waktu itu? Pengen sekali Pak. Kenapa tidak jujur? Bingung Pak. Kan kamu sudah Bingung. menyesatkan penyidik Polda yang kemarin. Bingung, takut sih Pak. Takut. Penyidik menggali nggak ke kamu waktu itu? Menggali Pak. Cuman menggali yang pas ke 2016 aja Pak, Sasin. Artinya nggak menggali, kamu bohong nggak penyidik berkata begitu? Enggak sih Pak. Kayak saya nanyanya, Enggak. saudara berbohong tidak? Enggak. Menggali, kemudian sampai kamu dikejar, kamu jujur nggak? Tidak. Enggak. Jadi hanya formal normatif. Normatif aja. Normatif. Begitu kamu ditanyanya, apakah saudara melihat pada malam itu jam 21.30 ada segerombolan anak-anak melakukan pelemparan, pengejaran? Ada seperti itu Pak nanya. Ada, jawaban Ada. kamu apa? Ya saya bilang, iya saya ingat kalau itu. Oh, saya ingat. Iya. Jadi kamu Cuman- masih berbohong dong iya, kemarin kasus iya. Peggy? Cuman saya tidak sebenarnya ingin Pak jujur kemarin, ingin bisa hati kecil saya jujur Pak. Cuman saya nggak bisa berbuat apa-apa Pak di dalam. Dan Aibnya pun kan yang di BAP lama kan lebih lamanya kan Aib Pak. Soalnya kan Aib kan bilang tahu Peggy, mengenali Peggy. Jadi dia yang lebih lama. Saya simpel Pak. Kamu tahu Peggy waktu itu jawab? Nggak tahu sama sekali. Saya pokoknya keterangan saya yang kemarin di BAP itu, saya nggak kenal nama-namanya, saya nggak kenal orangnya. Saya pun bilang tidak, begitu. kamu tidak kenal nama-namanya, kamu tidak kenal orang-orangnya, kamu hanya melihat pelemparan. Hanya melihat saja. Saya bilangnya begitu. Pertanyaannya hari ini, kamu melihat pelemparan? Tidak, Pelemparan tuh ada nggak? nggak ada, Orang ngejar memukul pakai bambu ada nggak? nggak ada Pak, Orang melempar pakai batu nggak ada? nggak ada, Pengejaran 4 motor dan mengejar Eki dan Vina ada nggak? nggak ada. Berarti bohong tuh. Bohong. Aep waktu itu ketemu kamu ngomong apa? Ya nggak banyak bicara sih Pak. Nggak terlalu menceritakan setelah kejadian saksi itu, nggak terlalu menceritakan masalah itu Pak. Biasa aja biasa. Soalnya setelah itu kan seminggu juga saya keluar Pak. Nggak banyak ketemu. Nggak terlalu dekat juga kan sama Aep Pak. Nggak terlalu dekat banget gitu. Cuman kerja kan karena di kerjaan doang Pak dekatnya. Terus wawancara Aep di YouTube saya kamu lihat?
lihat. Terus kamu perasaannya gimana? Ya perasaannya, ya saya kadang bilang Aep. Kadang saya geleng kepala aja, Pak. Kamu tahu nggak saya nyari? Tahu. Nyari informasi kamu di mana, walaupun Tahu. tahu. Terakhir kan sama tukang warung itu, Pak. Saya tahunya Bapak, ntar saya cari Dede katanya. Berarti tukang warung tuh benar. Ya tukang warung itu bener, cuman kalau saya beli nasi di situ, saya nggak pernah sih Pak beli nasi. Oh iya, artinya gini loh, keterangan tukang warung tuh jam 5 sore itu tutup, bener nggak? Ya emang sore emang udah tutup. Jadi kamu itu, nah gini, kamu bener nggak malam itu beli rokok? Ya emang beli rokok di Madura doang, beli rokok doang Pak. Bener nggak di tempat itu hanya ada warung Madura yang buka? Ya ada warung Madura, emang di situ kan sampai malam Pak, warung Madura Pak. Ya. Ada satu warung Madura sampai malam kan dia. Jadi di malam itu, Iya. kamu bener bahwa yang ada hanya warung Madura? Iya, beli rokok doang, beli rokok biasa aja Pak, beli rokok Nggak. biasa. Pertanyaan saya adalah, di jalan itu kamu bener nggak mengetahui bahwa malam itu tidak ada warung yang buka kecuali warung Madura? Emang iya Pak. Bener ya? Bener Madura doang Pak. Berarti keterangan yang punya warung Madura tuh bener? Bener. Kamu lihat nggak keterangan yang punya warung dari Tahu, YouTube saya? Saya lihat. Kamu mengakui keterangan itu bener? Mengaku bener. Memang warung Madura doang. Soalnya kan kalau warung Madura emang terkenal 24 jam Pak. Nah, kamu melihat keterangan-keterangan yang orang yang saya wawancarai, percaya nggak kamu keterangan orang yang saya wawancarai bener? Percaya Pak. Mereka tidak berbohong, Tidak berbohong. termasuk yang punya warung Madura, Termasuk yang punya warung Madura. yang bilang tidak mungkin ada pelemparan, Iya. Ya, emang tidak mungkin jaraknya 120 meter kelihat. Tidak mungkin Pak. Jadi yang punya warung Madura benar. Bener. Tapi malam itu kamu beli rokok. Beli rokok aja. Beli rokok ya balik lagi Pak. Udah. Beli rokok berdua sama Aep. Iya berdua sama Aep. Jadi bener kalau peristiwa Aep dengan kamu beli rokok malam itu benar. Iya beli rokok doang biasa Pak. Oke, Cuman nggak semalam itu sih Pak. jam berapa beli rokok? Ya sore-sorean Pak. Ya, Jam 7-an. Ya jam-jam 7-an lah. Ya bener kata orang Madura, memang ada beli rokok kamu Iya. sama Aep. Beli rokok normal biasa. Normal biasa beli rokok. Beli Berapa kopi. bungkus yang beli rokok? Paling ya sebungkus Pak. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kamu lewat beli rokok, ini untuk mensinkronkan dengan keterangan bantahan bahwa Pak RT Pasar menyatakan, kalau menyatakan Pak RT Pasar mereka tidak tidur di rumahnya, benar, orang tidur di rumah anaknya. Kalau itu benar. Saya tidak melihat benar, tapi yang paling benar keterangan yang dianggap menurut saya dugaan palsu itu Kahfi. Ada nggak anak-anak nongkrong di situ ketika jam 7? Nggak ada Pak. Nggak pernah lihat. Nggak lihat. Jadi malam itu anak-anak tuh tidak nongkrong di gang itu. Nggak ada orang sama sekali. Ya artinya malam Nggak itu, pada malam kejadian, ya kan, tanggal 27 Agustus 2016, anak-anak itu sekitar, kamu beli rokok jam berapa? Sekitar jam 7 yang Oke, sekitar jam 7 atau jam 8 anak-anak tidak nongkrong di gang. tidak ada. Berarti kalau begitu bener anak-anak itu di rumah Bu Nini. Setelah di rumah Hadi, setelah di rumah Hadi, di rumah anaknya Pak RT Pastra. Saya lagi nyingkronin siapa yang berdusta. Gitu loh, siapa yang berdusta. Jadi nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Jadi malam itu sepi. Sepi Pak malam itu. Nggak ada sama sekali. Bahkan saya nggak Oke. lihat orang nongkrong sama sekali. Nah, kamu tahu nggak bahwa tuduhan terhadap mereka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan di belakang steam tempat kamu kerja? Itu saya nggak tahu Pak. Iya, itu kan kan kamu tahu kan? Ya di BAP tahu. Kamu tahu di BAP, kamu tahu kan di sidang-sidang, kamu tahu yang di media sosial. Iya tahu. Mereka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan Iya, itu tahu. di belakang tempat kamu kerja, Iya. belakang steam. Pasti. Pertanyaan saya, mungkin nggak terjadi pembunuhan pemerkosaan di situ? Ya kalau pikir sih nggak mungkin sih Pak. Nggak mungkin Jauh kan? Pak. Jauh Dari kan? logika. Dari logika kan? Jauh. Jadi tidak mungkin ada Tidak pembunuhan mungkin. pemerkosaan di situ. Di situ. Jauh dari logika. Pak. Sekali lagi saya nanya, mungkin nggak terjadi pembunuhan dan pemerkosaan di situ? Tidak mungkin Pak. Nggak masuk logika. Kalau di situ kan pasti berisik. Berisik pasti Pak. Berisik motor pun kalau biasanya anak-anak geng motor kan pada berisik Pak. Nggak mungkin. Geng motor rata-rata motor knalpot biasa-biasa kan. Ya kalau mereka dibawa oleh Andi, oleh Dani, dan oleh rombongan itu diperkosa di situ oleh 11 orang loh. Nah kemudian di situ kan berisik. berisik pasti. Nggak mungkin nggak. Ada menghubungi kamu waktu pemeriksaan oleh Polda pada kasus Peggy Setiawan, kamu dihubungi oleh Parudiana? Enggak. Tidak. Tidak sama sekali. Parudiana tidak menghubungi sama Tidak sekali. sama sekali mau hubungi. Nah terus yang ngarahkan kamu untuk berbohong lagi siapa?
Tidak ada sih Pak. Tidak ada yang mengarahkan saya untuk berbohong, tidak ada sama Jadi sekali. untuk pemeriksaan yang kedua, Pemeriksaan yang kedua ya ya penyidik juga bilang kan ya ini keterangan kamu yang 2016. Ya udah saya nggak bisa apa-apa. padahal kalau kamu berinisiatif bahwa kamu mencabut udah selesai nih masalahnya. Cuma Arti- saya takut doang. Artinya penyidik Polda akan welcome loh sama kamu. Cuman penyidiknya waktu itu tidak menggali ya. Cuman kan keterangan yang lebih mendalamnya kan ke Aep Pak. Aep. Pada saya. Soalnya kan karena dia mengetahui kayak gitu Pak, jadi dia lebih mendalam. Dan Aep pun bilang ke penyidik juga, ya kalau Dede mah emang nggak terlalu mengetahui. Jadi yang mengetahui dia. Iya. Ya Aep pun bilang ke penyidik. Oh, dia mengambil tanggung jawab. Ya Pak, Dede juga ya emang Dede mah nggak terlalu mengetahui Pak, soalnya di situ kerja cuma 3 mingguan. Jadi yang paling mengetahui Aep. Pertanyaannya adalah, mungkin Aep tuh gini, kalau misalnya yang tahu hanya Aep, kamu hanya dibawa oleh Aep untuk berbohong. Tapi pada malam itu Aep tuh bareng sama kamu ya. Iya bareng sama saya. Jadi tidak mungkin Aep hanya mengetahui sendiri tiba-tiba bawa kamu. Saya pakai otaknya aja, otak kecurigaan gaya penyidik. Iya. Ya kan, misalnya Aep yang hanya mengetahui pelemparan, Aep yang hanya mengetahui pengejaran, tetapi agar dia kuat membawa nama kamu untuk bareng menyaksikan, nggak mungkin. Pertanyaannya adalah, habis kamu beli rokok sama Aep terus kemana? Ya dicuci yang biasa Pak. Terus Sampai jam berapa? ya paling setengah jam saya pulang Pak. Pulang. Berarti Aep kira-kira kemana malam itu? Kalau Aep mas, setahu saya pas waktu saya kenal di situ dia tidur di situ Pak. Oke. Tidur di cucian. Berarti habis beli rokok sekitar jam 8 lah ya. Jam 8 kamu ke tempat cucian. Iya cucian. Aep mah terus tidur. Ya ada di situ sama saya nggak ngerokok Pak. Merokok sampai jam berapa? Ya saya kurang lebih setengah jam lah. Saya pulang terus. Ya, tapi setengah 9 lah ya. Iya, setengah 9. Sampai setengah 9, kamu pulang, Aep mah tidur di situ. Tidur di situ. Setahu saya tidur di situ dia. Kadang anak pang juga kan nginep di situ kadang. Oke, tidur di situ. Berarti peristiwa pengejaran tuh tidak ada dong. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ya, saya mencoba untuk membangun kecurigaan baru, misalnya kecurigaan itu bahwa hanya Aep yang mengetahui kemudian bahwa kamu, itu tidak mungkin juga. Tidak mungkin Pak. Habis kamu pulang, Aep kontak-kontak nggak? Nggak ada Pak sama sekali. Nggak Oke. pernah kontak-kontak maksudnya. Nah, jadi setelah kejadian malam itu kamu dengar besok ada yang meninggal, setelah itu ada penangkapan, setelah ada penangkapan itulah Aep menghubungi kamu. Iya. Yang menghubungi saya karena dia minta antar ke polsek itu kok malam-malam. Minta antar Ke polsek. ke polsek malam-malam menghubungi itu. Posisi saya lagi di rumah Pak. Ya saya kan nggak terlalu banyak keluar malam karena punya anak istri kan. Sekarang kamu punya nomor telepon Aep nggak? Nggak punya. Saya nggak pernah minta. Pas ketemu pun saya nggak minta. Saya Nggak minta mau. ya? Nggak mau minta. Nggak tahu Aep di mana hari ini. Nggak tahu. Nggak pernah minta nomor telepon. Saya nggak terlalu banyak nanya. Pas di dalam juga cuma nanya paling udah nikah belum, kerja di mana, udah gitu doang. Nggak terlalu banyak ngobrol. Ya kalau sekarang kamu udah ngomong begini, Aep hidupnya menderita. Makanya lebih baik keluar kata saya. Ya lebih baik jalan nemuin saya untuk agar Cari jalan keluar. cari jalan keluar. Ini kan harus cari jalan keluar. Kepentingan kita cuma satu loh, bukan menjarain kamu. Kepentingan kita ini bebasin 7 terpidana. Gitu loh. Kepentingan kan yang penting kamu udah jujur, sekarang terbuka. Nah, kemudian yang berikutnya, kamu siap nanti kita siapin pengacara, kamu memberikan surat pernyataan mencabut pernyataan. Nanti kan harus dilihat BAP kamu dulu. Iya. Kan BAP kamu nanti harus dilihat kan. Nanti tim kuasa hukum Peradi punya BAP. Apa yang kamu tanyakan berarti dari seluruh BAP yang ada di situ, kamu harus menyatakan mencabut pernyataan itu. Siap. Dan selanjutnya menyatakan bahwa peristiwa pelemparan itu tidak ada dan menyatakan kesaksian kamu bohong.
Sekarang udah tenang, udah lega. Tenang lega Pak. Dengan tentu konsekuensi resiko hukum, kamu udah siap. Udah siap Pak, semua udah siap. Udah konsekuensi resiko hukum sudah siap. Sudah Seapes-apesnya jadi tersangka, seapes-apesnya kamu jadi terpidana, kamu siap. Siap Pak. Pokoknya sebelum saya keluar juga saya udah kuatin mental saya, fisik saya udah kuatin. Sudah kuatin. Kemudian kamu minta maaf ya? Sama yang orang yang pernah kamu fitnah. Kamu minta maaf Pak. Kamu ngomong. Buat 8 terpidana yang kemarin sudah divonis, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Cuman sebenarnya dari hati kecil saya tidak mau melakukan ini. Cuman karena saya takut dan saya terpaksa melakukan ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat 8 terpidana yang sudah dipenjara. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya buat keluarga Dede yang telah mendorong Dede untuk berkata jujur. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat Ferry dan yang lainnya yang selama ini konsisten selalu membantu saya untuk mencari jalan. Terima kasih doanya pada seluruh netizen dan citizen yang selama ini memberikan supporting pada saya untuk tidak lelah dalam membuka kasus ini. Terima kasih pada seluruh rakyat Indonesia yang terus memberikan support pada saya untuk bisa melewati situasi yang berat, mengungkap sebuah peristiwa yang sangat pedih dalam sejarah hukum di Indonesia. Peristiwa kemanusiaan di mana 7 orang mendapat vonis seumur hidup. 1 orang anak muda bersama Sakatatal 8 tahun dan Peggy hampir saja mendapat ancaman hukuman mati kalau tidak dibebasin di sidang pra-peradilan. Terima kasih juga buat Pak Hakim Eman Sulaiman, orang Kerawang, yang telah menemukan jalan bagi tegaknya keadilan. Terima kasih buat Pak Kapolri, buat Wakapolri, buat Pak Kabar Eskrim yang membuka ruang diterimanya laporan terhadap dugaan kesaksian palsu RT Pasren dan Abdul Kahfi, Aep dan Dede, sehingga saya memiliki spirit yang kuat. Saya tidak ada maksud apapun dari seluruh perjalanan ini, kecuali hanya panggilan jiwa kemanusiaan saya, bahwa saya sebagai warga Indonesia, saya sebagai masyarakat, saya ingin negeri ini baik. Saya ingin rakyat kecil yang tidak berdaya ini bisa terbebas dari derita yang dialaminya. Terima kasih untuk semua. Semoga nanti PK dari 7 terpidana ini diterima. Dan saya minta AF sekali lagi, segera kamu datang pada saya untuk menyelesaikan masalah ini. Saya minta pada orang tuanya, pada saudaranya, bangunlah kesadaran seperti keluarga Dede ini. Saya minta ya pada aparat yang tahu, yuk kita selesaikan masalah ini. Mudah-mudahan ke depan ini pembelajaran penting. Semua orang harus hati-hati dalam bertindak dan dalam bersikap. Dan saya minta Pak Rudiana juga menyadari andai kata Bapak dulu emosi karena anak Bapak meninggal dengan dugaan pembunuhan, sehingga Bapak melakukan tindakan-tindakan yang di luar SOP kepolisian, atau Bapak dibohongi oleh AF atau dibohongi oleh yang lain. Segera menyadari ini adalah sebuah kekeliruan.
Tak ada jalan yang terlambat dalam hidup terhadap sebuah penyesalan. Saya yakin orang Indonesia itu pemaaf. Saya yakin orang masyarakat kecil itu tidak pernah ada dendam dalam hatinya. Dan saya yakin keluarga 7 terpidana itu tidak ada apapun keinginan dalam dirinya. Dia tidak ingin uang. Dia tidak ingin mempenjarakan orang. Dia hanya ingin anak-anaknya, adiknya, kakaknya terbebas dari penjara seumur hidup. Terima kasih pada Pak Oto Hasibuan, keluarga Perhadi yang telah menjadi sahabat saya, memberikan saya semangat agar kasus ini tuntas. Terima kasih semua.